Halo, aku Fadi Aledrus dan Aku Yasamin Jasam. kita lagi di channel YouTube-nya Brilio dan kita pengen ngobrolin seputar film Kultus Iblis. Jadi film ini menceritakan tentang dua anak kembar yang menyaksikan kematian orang tuanya dengan ayahnya dengan sangat misterius, dengan sangat janggal, dan mereka mencari tahu tentang kematian itu yang menurut mereka sangat misterius. Lu gak ngerasa aneh? Gak ada alasan masuk akal kenapa ayah meninggal dengan janggal kayak gini. Kalau aku sebagai Naya ini anak kembar yang personality-nya tidak outgoing, lebih nyaman di rumah aja deh sama Raka, sama ayah. Dan dia tipe orang yang memang kalau bikin keputusan tuh kayaknya harus atas persetujuan ayah atau Raka. Maksudnya ya karena dia mungkin kesayangan ya, karena bisa dibilang dia adiknya Raka lah gitu. Jadi merasa harus dilindungi sama Raka sama ayah. Jadi memang Naya tuh bergantung kepada mereka lah gitu. Sampai akhirnya kejadian kematian ayah, gimana caranya biar Naya bisa survive, itu yang cukup unik pas dikulik kemarin sih pada saat reading. Kalau Raka sendiri dia kebalikan dari si Naya, dia lebih outgoing, dia lebih fun, lebih ekstrovert ya kalau istilah anak zaman sekarang. Overall begitu, kalian akan menyaksikannya ntar di film Kultus Iblis ini, banyak banget yang menarik. Walaupun sebenarnya karakter asli kitanya itu cuman ya paling 1-2 scene yang bisa dilihat, sisanya adalah gimana Raka dan Naya setelah kebingungan dengan semua misteri itu sih. Mungkin relate-nya kita sama-sama manusia ya, bukan iblis gitu. Relate adalah relationship Raka dan Naya seperti Fadi dan Yasamin kalau lagi ngobrol. Iya. Nayanya udah yang kayak oke, hanya Raka yang mengerti, hanya Fadi yang mengerti apa yang dia omongin. Iya, setuju. Iya kan? Setuju banget. Nah, kita kalau pendalaman karakter lebih banyak discuss sama Mas Bobby, sama aku dan Yasamin. Kita meng-create something new juga buat karakter kita. Apa yang nggak ada di kita masukin juga ke Raka Naya, dan apa yang ada di kita masukin juga sedikit. Readingnya nggak terlalu banyak, jadi dimaksimalin banyak ngobrol. Dan nggak hanya kita berdua, cast lain juga pas lagi ngobrol suka ngasih kayak masukan discussion, maksudnya kayaknya ini make sense kalau dibawanya seperti ini gitu, dan kita emang open sih for discussion. Karena kita sistem readingnya juga open discuss. Jadi sama cast lain juga banyak discuss, apalagi kami Antiara dia juga punya saudara kembar identik yang kita bisa kulik dari dia juga, kita masukin ke Raka Naya yang semi identik ini. Mulai dari Cibubur ya. Cibubur itu kita syuting pertama di Cibubur. Cibubur kan rumahnya si Raka Naya. Itu situasinya masih fun, masih seru, masih vibes day one, masih kenalan sama kru, adaptasi, terus masuk ke Bogor, langsung Bogor ya kita. Ya Bogor itu udah mulai dapet funnya juga sama kru, dan flow syutingnya kita udah tahu gimana. View-nya yang Bogor enak banget juga sih. Enak banget, dan kita satu sama lain cast kita bisa bercanda-bercanda. Dan di Jonggol ini awal mula konflik dengan cuaca ya, bukan cuaca, dengan lokasi sebenarnya. Karena lokasi jauh banget. Biasa kan orang lewat tol kan nyampe Cibubur udah, tapi dari Cibubur langsung jalan lagi muter-muter sampai si Jonggol ini. Cuacanya kebetulan emang sekarang lagi panas banget. Terus di Jonggol kita syutingnya mau jam makan siang, adegannya kita di pick up gitu. Iya benar. Sebenarnya yang lebih draining tuh Yasamin, karena aku selama di Jonggol aku kerja maksimal cuma 12 jam doang. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang pulang, jam 6. Aku juga. Aku ada yang pagi, jam 10 pagi. Pagi udah. Jadi kalau yang jam 7, jam 10 pagi udah kayak pulang. Yeay, syutingnya cuma 3 jam. Seneng banget. Gitu. Dan di Pangandaran sih favorite kita. Pangandaran favorit. Karena hari pertama kita sampai Pangandaran masih bisa jalan-jalan, masih bisa liburan dulu. Lumayan refreshing sebelum scene Pangandaran yang semuanya capek. Karena scene horor dan intensnya memang di Pangandaran. Jadi
ada waktu break, sebisa mungkin kita mencoba untuk refreshing. Wah, kejadian aneh. Banyak banget kejadian aneh sebenarnya. Salah satunya saat kita diserang sama monyet dan rusa. Itu kejadian. Itu menggemaskan sih. Itu menggemaskan. Jadi memang karena kita syuting di cagar alam, dan kalau di outdoor, tempat nunggu kita pasti dibikin tenda-tenda gitu kan. Nah, di tengah-tengah tenda kita gitu suka banyak monyet atau rusa yang di muter-muter sekitar tenda kita. Bahkan ada monyet yang nyuri buah-buahan yang lagi dipotong buat snacking kita. Ada yang nyuri spion. Iya. Untung gak ada yang nyuri kamera. Kalau nyuri kamera kita nggak syuting gitu. Itu lebih horor sih karena kayak ya ampun, kenapa bisa dia nyuri spion gitu. Dan fun fact, dalam film Kultus Iblis, scene hutan itu overall serem-serem. Tapi aslinya sebenarnya di dalam hutan itu ada rusa yang lewat, ada monyet yang Kalau aku sih pengennya mereka in frame ya, kayak gemes. Tapi karena kita bukan di dunia fairy tale Narnia, jadi rusanya nggak boleh masuk. Aku sedih. Waktu itu pernah pas kita lagi trekking ke Goa, ini dari Dewan Pangandaran ya. Pas kita lagi turun tuh kita dengar suara kayak ngaum-ngaum gitu. Awalnya aku yang dengar. Aku ngomong ke Mas Bobby dengar gak sih ada suara kayak singa deh Mas Bobby gitu. Terus kata, masa sifat? Enggak kata dia gitu. Aku ngomong ke mamanya Yayas juga, enggak katanya gitu. Terus akhirnya pas kita lagi jalan, mulailah kedengeran karena itu suaranya berkali-kali diulang gitu kayak wow. Terus pada diem semua tuh. Kita cek ternyata itu apa? Suara orang lagi ngegorok pohon ternyata. Terus kayak ya kirain singa. At that point aku pas lagi jalan udah kayak, ayo dong buruan dong kayak jalan, ntar tiba-tiba kita dimakan sama singa kan gak lucu. Belum syuting gitu, udah mati duluan. Itu deg-degan karena walaupun itu kainnya sebenarnya bukan kain kafan ya gitu. Cuman tetap aja sih di kondisi itu dan scene-nya bukan hanya aku dikafanin, sebenarnya di sini tuh ada terornya juga kan gitu. Terus kayak aku nggak bisa gerak. Aku harus teriak di situ, dan ternyata lilitan kainnya tuh lumayan panas. Jadi karena adegannya di rumah gitu, dan rumahnya juga nggak dingin kan karena di ruang tamu, rame juga kru, banyak lampu kan panas. Terus udah diikat kainnya gitu, kayak panas juga ya kayak di sauna gitu. Jadi emang situasinya nggak nyaman, kondisi juga nggak nyaman gitu. Tapi ya lumayan membantu adegan itu sih untungnya. Iya, jadi ingat mati ya. Iya, self-reflection ya. Lucu malah ya liatnya, gemes. Kok gemes sih? Mungkin karena kita lagi syuting dan kita kan syutingnya juga bercanda ya. Banyak ketawa-ketawa, jadi ketika lihat topeng itu udah pikirannya pasti yang lucu-lucu. Tapi pas aku sempat preview pas dubbing itu aku lihat serem juga. Tapi pas awal masuk karena kita memang syuting di dalam goa asli, pas melihat setnya udah jadi, terus obor-obor juga udah nyala dan semua castnya udah pakai kain putih dan pakai topeng, atmosfernya sih udah lumayan beda ya, ngelihatnya udah kayak oke, ini lumayan serem. Tapi mengingat bener kata Fadi, syutingnya menyenangkan, jadi kayak lebih ke kita kayaknya lagi ini deh, lagi kayak party dengan tema baju putih-putih jatuhnya gitu, karena kita sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Bahkan pas selesai syuting pun kita sempat ya play music gitu-gitu. Tetap menghargai goanya sih gitu. Kita tetap tanya apa aja larangan-larangan yang nggak boleh dilakukan di dalam goanya. Terus aku dapat oleh-oleh jatuh di dalam goa. Adegannya sebenarnya emang jatuh. Terus nggak tahu kenapa jatuhnya jadi beneran, jadi luka beneran. Terus bingung, ini kakinya gimana continuity-nya ya, lukanya lumayan gitu di sini soalnya. Karena lapisan ubin goanya tuh kan kalau datar kan begini, nah kalau dia tuh gimana ya? Kayak ombak gitu bentuknya. Berombak-ombak gitu, karena kan goa kan terbentuk kan ketika ada air ya. Wow, langsung jadi ini ilmuwan banget. Ini kita ngobrol apa ya sebenarnya? Nah
Nah, sebenarnya banyak banget pesan-pesan yang ada dari film Kultus Iblis ini. Apa aja tuh Fadi? Kalau pesan-pesan ini kalian pasti akan dapat dari perspektif kalian masing-masing setelah kalian nonton film Kultus Iblis ini. Jadi ntar kalian jangan lupa nonton filmnya. Thank you Sobat Brilio yang sudah nonton. Dan Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe videonya. jangan lupa nonton film Kultus Iblis tanggal 2 November 2023 di bioskop kesayangan kalian.